Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Ragil Maulana, dan di video kali ini saya akan membahas tentang komputer. Apa sih itu komputer dan bagaimana sejarah komputer dari generasi pertama hingga sekarang? Bagi yang pengen tahu pengertian apa itu komputer dan bagaimana sejarahnya, silakan ditonton video ini sampai selesai. Lanjut saja, kita langsung ke pembahasannya. Setelah saya mencari tahu tentang komputer dan sejarahnya di internet, saya mendapatkan satu sumber yang menurut saya ini menarik dan cukup lengkap. Menurut Oxford English Dictionary, komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghitung atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Sedangkan untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia seperti film, musik, televisi, dan sebagainya. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Komputer terdiri dari dua komponen, yaitu hardware dan software. Dimulai pada tahun 1822, seorang ahli matematika bernama Charles Babbage menciptakan sebuah alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika. Oleh sebab itu, Charles Babbage dijuluki sebagai bapak komputer. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1937, Profesor Howard Alchem dari Universitas Harvard mencoba memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik sehingga komputer tersebut diberi nama Harvard Mark I. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi utama, masing-masing dengan karakteristik dan teknologinya yang berbeda-beda. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan RAM magnetik untuk penyimpanan memori. Komputer ini memiliki berat sekitar 30 ton dan memerlukan daya listrik yang sangat besar untuk bisa beroperasi, sehingga kurang efisien untuk digunakan. Selanjutnya, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1964. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Ukuran transistor lebih kecil ketimbang ukuran pendahulunya. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Sekarang kita akan membahas komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971. Generasi ketiga ini juga dikenal dengan generasi IC, memperkenalkan bentuk transistor yang lebih kecil diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Hal ini pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihan dari komputer IC ini dapat mengolah data lebih cepat dan efisien. Pada generasi ini pula, pertama kalinya komputer menggunakan monitor, mouse, keyboard, dan OS. Komputer generasi keempat, tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama yaitu adalah Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau kita sering menyebutnya itu PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet.
adalah sejarah atau generasi terakhir dari komputer, itu generasi kelima. Generasi kelima ini adalah komputer yang digunakan pada zaman sekarang ini sampai masa depan nanti ya. Komputer generasi kelima ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence dan akan terus dikembangkan. Banyak pula developer yang saat ini sudah memulai menggunakannya dan disebut sebagai komputer masa depan. Perkembangannya ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, notebook, dan masih banyak lagi. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia.